Pemberian wejangan yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Nurkodi. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada kayak kepada anak-anakku kalian yang sangat saya hormati, semoga kalian manfaat ilmunya. Tapi tetap kalian harus berusaha bagaimana kira-kira kita belajar ada hasilnya. Tetap harus berusaha dengan berbagai macam cara. Di antaranya mutola'ah dan res itu sangat penting. Kalau mutola'ah itu dilihat dengan benar-benar dipelajari sampai ngerti, itu namanya mutola'ah. Jelas maksudnya supaya agak ada nempelnya. Jadi kedua-duanya diantaranya sangat penting. Kalau ada yang belum bisa dipahami dengan jelas, langsung bertanya. Pada siapa? Sama Adam deh, sama Nyai, sama saya sendiri. Saya selalu siap memenuhi kebutuhan kalian dalam masalah belajar. Jadi pengalaman saya dulu, mutola'ah itu saya utamakan. Selain mutola'ah, saya hafal. Gak disuruh sama kiai, enggak. Cuman pengen sendiri, agak ada nempelnya. Karena kalau sudah hafal, nempel gak hilang-hilang. Hafal dan ngerti. Pada waktu itu saya hafalan kalau nggak salah sekitar tahun 68 dan 69. 68 69 ada situ. Mungkin 69 lah. 68 pertengahan tuh saya berangkat pesantren. Tahun 96 di satu kampung yang sangat jelipu. Kampung Tipung belum ada asramanya, ngepel di rumah seseorang. Cuman disekat-sekat aja 2 meter, 2 meter. Tidur di atas pagar. Nggak pakai bantal. Bantalnya beras. Jadi boleh apa lagi nyaman. Tidurnya nggak bisa nyenyak. Daerah dingin lagi. Masya Allah. Pada waktu itu masih pahit. Cuman saya punya niat yang kuat. Saya pengen, saya harus ngaji. Hanya alhamdulillah saya itu setiap ngaji tidak pernah bolos. Gak ngikut itu ya, kitabnya gak punya. Jadi pada waktu itu belum punya jual makmum, belum punya kitab Mubudul Jumat yang pada waktu itu seandainya sih dia bisa ya itu cuma sampai alnya saja.
Ilmiah, alfiah, sudah. Yang baru umur belasan 18 tahun mungkin. Maksudnya belum ada 20 belum. Cuman di dalamnya pada waktu itu saya itu agak kian. Kenapa kalau sudah hafal yang tadinya belum paham akhirnya bisa dipaham. Tadinya belum mengerti bisa ngerti. Entah berapa persen karena masih ada yang ingat hafalan pada waktu 68 sampai sekarang, entah tinggal berapa persen masih ada yang ingat. Di antaranya dari isi Ghaibun Sholih kalau tidak salah. Nanti harus dilihat asalnya apa kalau tidak salah. Antaranya nih nazamnya. Ijma wazin adilan anir bimarifatin rakib wazid ujmatan wal masukon kamula. Itu dari kalau nggak salah dari isim Ghaibun Sholih kalau nggak salah, karena sudah bukan nama lagi. Dan dalam tersebut ya dikitnya ngerti, karena dari lebakan jadi enggak hilang ingat, masih ingat. Dan berarti berapa tahun sekarang nih? Juga wajib adilan dan bima dipatin lebih wajib benar ada lepas kubur kamu lah. Itu di antaranya. Jadi berarti rasa hafalan itu termasuk ada pentingnya. Ada pentingnya. Pada waktu itu saya di pondok tidak punya nomor, tidak punya kelas. Nah santrinya gede-gede, ngajinya udah gede-gede, saya masih nyerap aja belum apa. Tapi Allah dikit-dikit ada nempelnya. Cuman yang tidak pernah itu saya malas dan ikut pada waktu ngaji dunia. Saya usahakan selalu hadir. Mungkin ada hikmahnya atau barokah yang dari situ. Yang saya akui, saya sering mutolak. Mutolak maksudnya melihat sambil dipelajari. Tadi mutolak, saya sepakat. Dikitnya yang ngerti. Pada waktu itu saya masih apa ya? Masih jauh banget. Cuma sendiri ada kepengenannya. Kebetulan pada waktu itu di pesantren lingkungan atau tetangga-tetangga desa itu banyak pemuda-pemuda yang sengit, benci sama santri. Bahkan sering peperangan antara pemuda-pemuda santri dengan pemuda-pemuda kampung. Gak ngerti, cuman saya sih tidak pernah ikut. Kadang-kadang ada yang ngomong, mau duduk, jemput, ikut. Nah, mungkin di sananya saya punya kebiasaan apa itu, enggak lah, nggak ikut lagi. Pernah sampai diaduk pimpinan santri sama pimpinan anak-anak nakal. Kebetulan yang maju santri dari Lambung itu yang gak bisa apa-apa disuruh maju, ya dirasa memalukan. Sekarang pesantren itu masya Allah enak, atas tinggal ambil aja. Pada waktu saya ngaji biasanya kiai sampai jam 11, saya paling ikut sampai jam 11 atau jam 10, baru ke belakang masak.
di Soloit daerah hujan, tempat masaknya gubuk bocor, kayu terus incus perlu lapar, jauh dari warung. Allah, cari lauk ya susah. Jadi lauknya apa? Ya seadanya, garam aja. Tur bolok karena terpaksa keadaannya memang seperti itu. Kalau kamu sekarang aduh ke kos ya enak banget. Pertama saat di sini belum ada kos, masing-masing masak sendiri. Akhirnya udahlah liwet teh diliwetakan dulu laut direk. Langsung ini proses. Akhirnya sementara kos. Jadi kamu kan karena mau tenang belajar itu enak. Nggak mikirin masak, nggak mikirin apa. Kalau cari lauk pauk tambahan tidak sampai aja. Sekarang sih banyak warung. Zaman dulu memang masih. Jadi zaman dulu dengan zaman sekarang jauh enak sangat. Cuman pada waktu itu saya kebenaran ada pesantren karena melihat saya ini kelihatannya paling lemah, paling orang nggak punya paling lah. Kadang-kadang ada teman dengan tiba-tiba ngasih beras 4 liter, waduh bunganya luar biasa. Kasih beras 4 liter, namanya Mang Sajuri, tetangga desa Pondok. Kadang-kadang ngasih beras 3 liter, waduh 3 liter aja luar biasa. Karena kalau mau beli beras harus jalan kaki ke kota 4 kilo jalan kaki, baru beli beras baru pulang. Cuman pernah ada orang yang dengan tiba-tiba mungkin kalau nggak salah dikasih tahu yang namanya Bang Rohim, mungkin bilangnya apa. Kadang-kadang orang itu mungkin kalau di sini mungkin blok manis itu ya, cuma di sana saya agak kota, kirim makanan lauk pauk yang enak-enak. Ya udah santri dikasih makanan nasi lauk pauk yang enak-enak, ya udah makanya nikmat banget. Tadi saya ngomongnya apa, ngomong dari tiba-tiba begitu, karena anak itu satu kamar dengan saya, asal sunya. Kadang-kadang saya diundang ke rumahnya sana, sudah membeli sate, satenya sudah siapkan, mangajang di dahar, tuh saya lauk pauk ayana eta bae. Kayak eta bae sate. Ini cerita maksudnya saya lagi apa namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebenaran. Pada waktu pesantren di Warudoyo, ini berapa bulan? Saya tidak tahu lebih. Kebetulan ada orang Kerawang setiap masak sini manut biasanya baik untuk patung lauk pauk deh. Biasanya patung 10.000 nggak patung. Satu kali masak aja lumayan. Namanya siapa lupa. Kok dengan tiba-tiba seperti itu? Karena pada waktu kecil saya itu kelihatannya paling blow on, orangnya krempeng, pakaiannya paling jelek, kelihatannya paling blow. Mungkin asal usulnya dari situ. Jadi dengan tiba-tiba orang itu ada rasa belas kasihan. Pada waktu di Warudoyo, kadang-kadang saya ingat mungkin di situ enggak gitu. Kalau sudah ada, sudah nggak ada kan itu lebih tua dikit lah. Jangan zaman kayak gitu. Kalau masih ya mungkin lebih.
pada waktu pesantren dari di Kalimantan udah berapa bulan? Dan namanya Mang Salmani, orang Indramayu, anaknya Kak Kiai, dengan tiba-tiba tuh sangat dekat pesantrennya sama adiknya. Kalau habis bestel, Nur, ayo nih warung makan Nur. Apa sih ya? Wih, ayo makan baik. Nggak ajak mayoran di warung makan. Karena saya kelihatannya paling apa ya? Paling masya Allah, kelihatannya mungkin paling enggak punya gitu kan, kelihatannya karena pakainya paling di bawah pada umumnya, paling kelihatannya dia itu anaknya Kiai. Cuman setelah saya ngisi pengajian di itu namanya dari Kali Ampel sono tuh Kaplongan, di Kaplongan ternyata banyak pesantren. Dia udah jadi kiai di Jakarta. Saya sering ngisi pengajian sama adiknya, dan dulunya juga bareng adiknya. Sering ngisi pengajian bukan hanya di Jemaah, gitu kan, di daerah Kaplongan. Nah sekarang sesepuh Kaplongan sudah ada. Ini cerita. Barangkali bisa diambil sama kalian manfaat segi apanya. Saya kelihatannya memang pada waktu masih mudanya itu sangat blow on dan apa ya namanya, jauh lah dengan pada umumnya itu ya, nggak mungkin dengan tiba-tiba ada rasa mistis. Tiba-tiba ada tetangga ajengan, kalau sana sebutnya ajengan, namanya Mak Iip tuh mau saya ikutin namanya. Malu tuh dipanggil sama ibu apa nih, ke belakangannya kasih makan. Sana dikasih makan soal kopi yang enak-enak. Waduh ya sudah tawarkan. Ini sekarang masih hidup. Bang Sarimuddin masih hidup. Daukik ibunya yang pernah kadang-kadang ngasih makan mungkin sudah ada gitu kan. Itu tetehnya Kiai. Tetehnya Kiai. Tahu teteh? Kakak perempuan itu, cuman anaknya yang sudah pintar banget itu kadang-kadang mungkin melihat dan gimana dan seperti itu. Sekarang sudah jadi kiai di kecamatan lain, sudah punya pesantren namanya Sarimuddin gitu kan. Maksudnya itu semuanya saya jadi pelajaran. Jadi pelajaran. Maksudnya walaupun tidak langsung sedikitnya saya memperhatikan tentang kalian. Itu masalahnya. Jadi terutama menghakikatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kadang-kadang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebisanya baca zikir, baca istighfar, puji dina dan sebagainya. Itu saya baca semuanya bersyukur. Pada waktu saya maju kadang-kadang seperti itu. Pada waktu di Panya, pada waktu di apa itu namanya? Karena di sini biar banyak santri, saya kan tidak bisa mengikuti santri yang gede-gede karena pelajarannya sudah termasuk kitab itu apa namanya, usul fikih yang agak tebal ini. Sama bapak saya itu diajarkan sama santri. Nah kitab apa lupa. Saya belum bisa ngikut, belum mampu. Di santri yang akhirnya pada jadi kiai, jadi tokoh masyarakat. Di antaranya di Subangnya itu Kiai Adi Mursyid. Kakeknya si Nyai dulu di sini, sononya jadi kiai, jadi mubaligh, jadi tokoh masyarakat yang kenal, biasa dipanggil tablik kemana-mana. Itu santri muncul. Ini sebetulnya zaman dulu itu banyak yang sukses
berhasil akhirnya dipercaya bukan hanya di lingkungan Sadaten, orang non Sadaten pun banyak yang membutuhkan kehadirannya karena beliau jadi mubalek yang cukup enak. Namanya Kiai Ari Mursyid. Dulu cucunya di sini siapa? Udah nenek saya. Ika. Loh. Jadi sebetulnya orang pesantren itu kalau ngajinya benar-benar banyak yang sukses dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh umat. Contoh yang belum sempurna masih jauh, contoh di kisah cerita. Kang Iip Sohifah punya kelebihan pintar tablet, jangan. Mereka sering dipanggil pengajian bukan hanya di luar jamaah, bukan hanya di jamaah, tapi di luar jamaah pun sering undangan. Itu kan berarti jelas ilmunya manfaat. Jadi kalian nanti kalau memang sudah dibutuhkan oleh masyarakat, kalian punya niat li'ihla'i kalimatillah, menjunjung tinggi agama Allah, dan terdorong selalu belajar. Belajar itu maksudnya apa? Tolabul ilm. Tujuannya apa? Tujuannya man mata fi talabil ilmi mata syahidan. Barang siapa mati lagi mencari ilmu, matinya mati syahid. Gak capek kan? Itu di antaranya itu kan. Jadi kalian harus dewasa, harus punya kepengen supaya bisa bermasyarakat, supaya ilmunya manfaat, supaya tidak berbatas selalu membutuhkan ilmu agama. Tujuannya apa tadi? Man mata fi talabil ilmi mata syahidan. Barang siapa mati lagi terus selalu mencari ilmu, bukan maksudnya bukan di pesantren, tapi di rumahnya itu carilah buku-buku, kitab-kitab yang nilai agamanya tinggi, itu kan? Maksudnya buat meningkatkan. Jadi tujuannya supaya kalian jadi pejuang, bukan hanya Nyai Mas Ayu Gandasari, Nyi Oro-Oro Kidul, gitu kan? Tapi kita pun sampai ikut serta memperjuangkan li'ihla'i kalimatillah, menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya cari keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang Roro itu sebetulnya namanya Fatimah. Di roda ya? Nyirodaya kita gitu anak, kalau nggak salah itu tuh putri dari kerajaan Pakistan. Putri dari kerajaan Pakistan bersyahadat kepada Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Hai Hidayatullah memberi tugas kepada beliau untuk mengislamkan di pantai selatan. Belum lama ada seorang Habib yang ditemui langsung pada waktu itu ziarah ke makamnya, lagi duduk dengan tiba-tiba di depan sudah ada perempuan tersebut, itu seorang wali Allah, gitu kan? Keturunan di kerajaan Pakistan. Kalau ini Mas Ayu Gandasari namanya Fatimah, nama keturunan dari kerajaan Aceh, dari putri raja. Bi'asyadat kepada Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah.
beliau terus memperjuangkan mengembangkan syariat sampai akhirnya sampai wafatnya juga di Pangeran. Dan sudah pernah ziarah ke Mas Ayu Gandasari. Biasanya disebutnya Mas Ayu Gandasari. Memang orang yang cantik, badannya wangi, ya pada bahasa prot pakai apa itu? Wangi, kan wangi, jenah pakai wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pemberian sertifikat kepengurusan periode 2021-2022 untuk pengurus asrama periode 2021-2022 dipersilakan maju ke depan. Kepada Ustaz Muhammad Adam. Kepada Ustaz Muhammad Adam dipersilakan untuk menyerahkan sertifikat. Yunita Rahayu sebagai Lurah Asrama Putri Uswatun Hasanah. Alia Malihus Walihah sebagai Wakil Lurah Asrama Putri Uswatun Hasanah. Sulistiawati sebagai Divisi Sekretaris. Umi Laila sebagai Divisi Sekretaris. Mifta Nur Aziza sebagai Divisi Bendahara. Kharija Gina Amalia sebagai Departemen Pendidikan. Lailatul Zahia sebagai Departemen Pendidikan. Nurul Mazia sebagai Departemen Pendidikan.
Nina Melani sebagai Departemen Pendidikan. Aziza Nurul Dolam sebagai Departemen Keamanan. Nurul Baibah sebagai Departemen Keamanan. Andalusia Malik sebagai Departemen Keamanan. Wardatul Solihah sebagai Departemen Keamanan. Nela Renalti sebagai Departemen Keagamaan. Siti Maria sebagai Departemen Keagamaan. Tiara Alifatur Rahma sebagai Departemen Keagamaan. Niatul Fauzia sebagai Departemen Keagamaan.